Selamat pagi anak-anak, kembali lagi hari ini kita belajar IPA. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, minggu lalu anak-anak sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Kompetensi dasarnya adalah mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Indikatornya, mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, misalnya kelompok Monera, Protista, fungi, plantae, dan animalia. Tujuan pembelajarannya yang pertama, menyebutkan pengertian klasifikasi makhluk hidup, menyebutkan 4 dasar pengklasifikasian makhluk hidup, menyebutkan 3 tujuan klasifikasi makhluk hidup, menjelaskan manfaat klasifikasi makhluk hidup, menjelaskan 3 macam klasifikasi makhluk hidup, menyebutkan urutan takson makhluk hidup, dan menjelaskan sistem tata nama binomial nomenklatur serta contohnya. Nah, anak-anak coba perhatikan. Di pasar, para pedagang mengelompokkan barang-barang dagangannya. Ada kelompok sayuran, kelompok buah-buahan, barang, kebutuhan pokok, barang-barang elektronik, dan lain sebagainya. Pengertian klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan-persamaan ciri, cara hidup, tempat hidup, daerah penyebaran, dan sebagainya. Dasar-dasar klasifikasi ada 4, yaitu persamaan ciri, perbedaan manfaat, ciri morfologi, dan anatomi. Tujuan klasifikasi yang pertama untuk mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Dari klasifikasi ini kita bisa tahu apakah kita benar-benar memiliki kekerabatan antara manusia dengan monyet atau antara sapi dengan zebra. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri. Mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal. Misalkan saja jenis-jenis hewan ya, ada yang mirip tapi ternyata berbeda. Contohnya yang hampir mirip itu ada ayam, ada bebek, ada angsa. Mereka agak-agak mirip tapi berbeda. Kemudian manfaat klasifikasi. Yang pertama, untuk mempermudah dalam mempelajari organisme yang beraneka ragam. Yang kedua, mengenal berbagai ciri-ciri organisme tersebut. Nah, sekarang masuk ke macam-macam klasifikasi. Di sini klasifikasi dibagi atas 3. Yang pertama, sistem alami, sistem buatan, dan sistem filogeni. Sistem alami dibuat berdasarkan ciri morfologis, anatomi, dan fisiologi. Sistem buatan berdasarkan ciri yang mudah dilihat, dan sistem filogeni berdasarkan hubungan kekerabatan. Kita masuk yang pertama, sistem buatan. Sistem buatan adalah klasifikasi yang dilakukan dengan cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan satu atau beberapa sifat morfologi yang mudah dilihat. Contohnya tumbuhan. Tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi daerah di pohon, herba, dan semak. Itu tadi untuk tumbuhan. Kalau hewan, misalnya kita klasifikasikan berdasarkan habitatnya. Ada hewan yang habitatnya hidup di darat, misalnya lele, bandeng, paus, hiu, akan berada pada satu kelompok sebagai hewan yang hidup di dalam air.
Sedangkan hewan seperti ayam, kuda, kucing, cicak, monyet, dan lain sebagainya kita kelompokkan dalam satu kelompok hewan yang hidup di darat. Kemudian sistem alami. Apa itu sistem alami? Yaitu klasifikasi yang dilakukan dengan cara mengelompokkan organisme berdasarkan ciri-ciri morfologi alami. Contohnya hewan diklasifikasikan berdasarkan jumlah kaki. Ada hewan berkaki 4, berkaki 2, dan tidak berkaki. Misalkan kuda, kucing, anjing, sapi. Nah, itu mereka kita kelompokkan ke hewan berkaki 4. Sementara burung, unggas itu termasuk hewan berkaki 2. Ada juga kita kelompokkan tumbuhan monokotil dan dikotil, tumbuhan berkeping 1 dan berkeping 2. Selanjutnya sistem filogenik. Sistem filogenik ini klasifikasi yang dilakukan dengan menekankan kedekatan hubungan kekerabatan di antara takson atau tingkatan. Nah, anak-anak, klasifikasi sistem filogenik disusun berdasarkan persamaan fenotip atau sifat yang terlihat dari luar atau sifat yang dapat diindra berdasarkan faal atau fungsi organ atau alat tubuh, berdasarkan tingkah laku yang dapat diamati, dan berdasarkan pewarisan sifat-sifat keturunan. Urutan takson dalam klasifikasi. Nah, kita lihat di sini ada 7 tingkatan takson dalam klasifikasi. Tingkatan takson ini ditemukan oleh Bapak taksonomi Carolus Linnaeus. Kita perhatikan di sini. Jadi ada kingdom, phylum atau divisio, kelas, ordo atau bangsa, familia, suku, genus atau marga, spesies, dan jenis. Nah, anak-anak, apa yang membedakan takson tumbuhan dan hewan? Yang membedakan adalah di tingkatan takson kedua. Kalau di tumbuhan, maka dia divisio, sedangkan kalau di hewan dia phylum. Selebihnya itu sama. Jadi kalau untuk tumbuhan ada kingdom, divisio, kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Sedangkan kalau untuk hewan ada kingdom, phylum, kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Pemberian nama ilmiah atau tata nama binomial nomenklatur. Nah, di sini ada 4 aturan yang perlu anak-anak ingat. Yang pertama, dia terdiri dari 2 kata bahasa Latin. Kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan jenis atau spesies. Dan yang paling penting, dia dicetak miring. Kalau di komputer dia bisa dicetak miring, tapi kalau kita tulis di buku, di tulisan biasa, itu kita harus garis bawahi. Contohnya seperti ini. Mangifera indica. Nah, Mangifera indica ini 2 kata. Kata pertama itu dia menyebutkan genus, M-nya huruf besar, I-nya itu indica huruf kecil. Mangifera indica. Carica papaya atau pepaya, Moringa oleifera, nama Latin atau nama ilmiah untuk kelor, dan Panthera tigris untuk harimau. Anak-anak, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Setelah ini anak-anak silakan kerjakan tugas di link Spendujaya. Tetap semangat. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.